Saat memikirkan penemu terhebat sepanjang masa, ada beberapa nama yang terlintas di benak Anda. Alexander Graham Bell, Wright bersaudara, atau Thomas Alva Edison. Namun ada satu nama yang tidak begitu mudah dikenali. Saat Anda mencolokkan handphone, menyalakan lampu, atau menggunakan lemari es, Anda harus berterima kasih kepada Nikola Tesla. Ini adalah kisah tentang seorang jenius yang terlupakan dan kisahnya dimulai dari bagian akhir. Tesla lahir di kota Smiljan di Kroasia saat ini pada tanggal 10 Juli 1856. Ia lahir saat terjadi badai petir. Menurut legenda keluarga, bidan berkata di tengah proses kelahiran anak ini akan menjadi anak kegelapan, dan ibunya menjawab, "Tidak, ia akan menjadi anak terang." Dia tidak tahu kata-kata itu menjadi ramalan. Ketika Tesla berumur 5 tahun, dia menyaksikan kakak laki-lakinya jatuh dari kuda dan kemudian meninggal, yang akan menghantuinya seumur hidupnya. Saat masih kanak-kanak, ia mulai melihat penglihatan disertai kilatan cahaya, sehingga membingungkan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Ia belajar di Austria di Technical College of Graz, dan konon ia bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Para profesor khawatir dia akan mati karena kelelahan. Tesla memiliki pikiran yang indah. Dia bisa melakukan kalkulus di kepalanya dan berbicara 8 bahasa. Dia adalah murid yang baik pada awalnya, tetapi tidak menyelesaikan sekolahnya. Dia keluar dari sekolah karena kecanduan judi dan memutuskan hubungan dengan keluarganya agar mereka tidak mengetahuinya. Teman-temannya juga tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Mereka mengira dia tenggelam di sungai. Dua tahun kemudian, pada tahun 1884, manajer Tesla menawarinya pekerjaan di Edison Machine Works di New York City. Dia setuju dan tiba di Amerika hanya dengan 4 sen di sakunya, karena uangnya dicuri dalam perjalanan dengan perahu. Tesla awalnya mempunyai kesan yang baik terhadap Edison. Edison juga terkesan dengan Tesla, dan kemudian mengatakan, "Saya mempunyai banyak asisten yang bekerja keras, tetapi Andalah yang mengambil tanggung jawabnya." Rasa saling mengagumi ini tidak bertahan lama, karena mereka akan menjadi rival yang sengit. Kedua orang tersebut tidak sepakat mengenai bagaimana listrik harus dibendung dan disalurkan. Edison lebih menyukai arus searah, yang merupakan sistem di mana muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah. Tesla adalah penggemar arus bolak-balik, di mana muatan listrik berubah arah secara berkala. Mengubah arah sangat penting untuk menjaga kestabilan pasokan listrik, karena hal ini tidak membebani stop kontak. Artinya, perangkat ini dapat memberikan lebih banyak daya dan mentransmisikan daya dalam jarak yang lebih jauh. Inilah alasan mengapa AC memberi daya pada rumah kita dan peralatan besar lainnya, sedangkan DC memberi daya pada benda-benda kecil seperti senter. Pertemuan di American Institute of Electrical Engineers menarik perhatian George Westinghouse, pemain utama di pasar listrik, yang menyadari bahwa motor IC Tesla mungkin adalah apa yang dia butuhkan untuk melengkapi sistem arus bolak-baliknya dan bersaing dengan sistem DC Edison. Jadi Tesla melisensikan paten motor IC kepada Westinghouse seharga $60.000 dan juga menerima saham dan royalti. Westinghouse mempekerjakannya sebagai konsultan dengan upah $2.000 per bulan, yang setara dengan lebih dari $50.000 per bulan saat ini. Api tersebut akan menjadi titik balik dalam hidupnya yang berujung pada keterpurukan. Pada saat yang sama, ia bekerja di radio. Seorang pengusaha Italia, Guglielmo Marconi, juga bekerja di radio di Inggris. Ia mencoba memperoleh hak paten di AS, namun ditolak karena terlalu mirip dengan milik Tesla. Namun, segalanya berubah ketika Marconi mampu mengirimkan pesan radio transatlantik pertama di dunia pada tahun 1901 menggunakan 17 paten Tesla. Edison kemudian memberikan dukungan finansialnya kepada Marconi. Tesla tidak mempermasalahkan pencapaian Marconi. Namun pada tahun 1904, kantor paten AS tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan Marconi hak paten atas penemuan radio. Tidak pernah ada alasan yang diberikan atas keputusan ini.
namun dukungan finansial kuat yang diterima Marconi dapat menjelaskannya. Marconi kemudian memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1911 yang hanya dapat diraih berkat karya Tesla. Tesla sangat marah dan menggugat Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan hanya diselesaikan demi kepentingan Tesla setelah kematiannya. Insiden radio tersebut berdampak negatif pada sisa karier Tesla. Misalnya, Tesla terobsesi untuk menghadirkan komunikasi nirkabel ke dunia dan membangun stasiun transmisi nirkabel besar di Long Island, New York, yang disebut Wardenclyffe Tower. Dia membayangkan sebuah dunia di mana kita dapat mengirim dan menerima pesan secara nirkabel. Sekali lagi, dia jauh lebih maju dari zamannya. Namun para pendukung Dana tidak cukup percaya pada proyeknya. Mereka menarik diri dan malah mengandalkan penemuan radio Marconi. Hal ini menyebabkan Tesla mengalami kehancuran finansial. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan proyek impiannya pada tahun 1905 dan akhirnya kehilangan menara Wardenclyffe karena disita. Kesehatan mental Tesla memburuk. Dia menjalani dekade terakhirnya di New Yorker Hotel mulai tahun 1933. Westinghouse Corporation mempekerjakannya sebagai konsultan dan membayar kamar untuknya. Dia hidup tanpa sewa, namun meninggal dalam hutang. Berkat perusahaan Elon Musk, orang-orang mulai mengetahui lebih banyak tentang orang yang menginspirasi perusahaan tersebut. Orang yang penemuannya akan menggerakkan seluruh planet kita. Berkat Tesla, masyarakat modern dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ibu Tesla memanggilnya anak terang, dan dia memang benar. Terima kasih telah menonton kisah Nikola Tesla. Saya harap Anda menikmatinya. Jika Anda menyukai video ini, klik subscribe agar saluran ini bisa berkembang. Sampai jumpa.